Salam sejahtera saya ucapkan bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Ketakutan merupakan sesuatu hal yang pernah dialami oleh siapapun manusia yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali. Sehingga terkadang ketakutan itu dapat menghimpit iman percaya kita dalam mengiring akan Tuhan. Dan ketakutan itu pun dapat mempengaruhi hati dan pikiran kita untuk percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. Di situ berbicara tentang angin ribut diredakan. Kita tahu bahwa ketika badai mulai datang menimpa perahu murid-murid Yesus bersama dengan Yesus yang ada di dalam perahu, murid-murid Yesus mulai ketakutan dan mulai khawatir, mulai cemas. Sehingga mereka tidak tahu untuk berbuat apa lagi. Nah, firman Tuhan berkata dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Dan di ayat yang ke-37 firman Tuhan berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang menarik di sini dalam pembacaan kita. Di ayat yang ke-37 atau ayat yang ke-38, bahwa ketika badai mulai menimpa perahu Yesus bersama dengan murid-murid, maka Yesus tertidur di buritan, di bagian belakang perahu. Nah, ini hal yang sangat menarik bagi saya, bahwa ketika badai taufan sedang menimpa, melanda, tetapi Yesus sedang tidur nyenyak. Saya percaya bahwa kejadian ini sepengetahuan daripada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Apapun yang dialami dalam kehidupan saudara dan saya. Salah satu contoh dalam kitab Yunus, ketika Yunus mengingkari panggilan Dia, maka dia lari. Lalu ayat yang keempat berkata bahwa Tuhan menurunkan badai di atas laut. Dan saya percaya ketika Tuhan menurunkan badai, tujuan Tuhan hanya satu, untuk supaya Yunus bertobat akan apa yang diperbuat di hadapan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Sama halnya dengan kisah dalam Markus pasal yang keempat ini. Saya percaya bahwa badai itu datang untuk melatih mentalitas iman percaya daripada murid-murid Yesus pada saat waktu itu. Dan hal yang sangat menarik bagi saya bahwa ketika dalam badai Yesus tertidur. Dan firman Tuhan berkata, badai itu datang sekonyong-konyong. Dalam Injil Matius dan Injil Lukas ditulis di situ sekonyong-konyong badai itu datang. Artinya secara tiba-tiba. Dalam kehidupan saudara dan saya, dalam segala aspek apapun, terkadang badai itu, cobaan itu, tantangan itu dapat datang dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan kita, tanpa kita siap sedia. Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa ketika Tuhan mendatangkan badai atau badai itu datang dalam perahu murid-murid Yesus bersama dengan Yesus yang ada di tengah-tengah danau pada satu waktu itu dengan tujuan dan dengan maksud untuk melihat iman percaya mereka kepada Tuhan. Apakah di tengah-tengah badai yang dipergunakan adalah iman ataukah logika? Terkadang ketika kita mengalami masalah,
justru yang kita pakai adalah logika kita. Sehingga ketakutan yang datang dalam kehidupan kita ketika kita mengalami cobaan, ketika kita mengalami badai hidup, ketakutan itu dapat menghimpit iman percaya kita sehingga kita tidak bisa berpikir secara baik. Ketika ketakutan menghimpit iman percaya kita sehingga kita tidak dapat berpikir positif lagi. Ketika ketakutan datang menimpa kehidupan kita, perkara yang kecil menjadi perkara yang besar. Dan di sini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus menggunakan iman percayanya kepada Tuhan atau mempraktekkan iman percaya mereka ketika menghadapi suatu cobaan, masalah, badai kehidupan. Nyatanya di dalam Injil Lukas dicatat juga di situ dalam konteks yang sama, berkata, "Di manakah kepercayaanmu atau di manakah imanmu?" Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai detik ini, sampai saat ini seluruh dunia dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dengan adanya wabah virus COVID-19 ini, orang menjadi ketakutan karena sudah banyak yang meninggal, banyak yang terinfeksi, yang sudah positif. Tetapi kita percaya, badai sebesar apapun, ketika kita mengandalkan iman percaya kita kepada Tuhan, maka Ia sanggup untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Nah, ada sesuatu hal yang menarik. Di tengah badai, Tuhan malah tidur. Dia tertidur. Dalam Alkitab saya bolak-balik baca, hanya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas menulis kejadian ini, bahwa Yesus tertidur. Nah, ini sangat luar biasa. Yesus tertidur di tengah badai. Sebagai manusia 100% ketika mengadakan pelayanan kepada banyak orang, ada rasa capek, ada kelelahan yang dialami sebagai manusia. Dan ketika mereka mulai bertolak, Yesus tidur di buritan. Tetapi yang menjadi sesuatu yang istimewa, justru dalam keadaan sementara badai, Yesus tertidur. Secara normal, ketika orang berada di sebuah kapal ataupun di sebuah perahu, ketika badai mulai menggoncang, maka pasti orang itu tidak bisa tenang. Ada reaksi yang berbeda-beda yang dialami. Nah, mengapa Yesus dapat tertidur dengan begitu nyaman di tengah badai? Karena Dia memiliki kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan dan kebenaran." Firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-1, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah." Firman itu adalah Allah, firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah kebenaran. Nah, ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, badai sebesar apapun yang menimpa kehidupan saudara dan saya, yang coba menenggelamkan keadaan saudara dan saya, namun ada Yesus di dalamnya yang memberikan kita ketenangan.
Rasa takut apapun yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita percaya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, mencari kebenaran, bukan menggunakan logika, akal, pengetahuan, pengertian kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Dalam kisah ini, ada beberapa murid Yesus yang berpengalaman soal sekitaran Danau Galilea atau soal keadaan Galilea, karena latar belakang daripada murid Yesus, sebagian murid Yesus adalah nelayan. Mereka biasa menghadapi Danau Galilea dalam cuaca, dalam keadaan apapun. Tetapi kita lihat, mereka pun ketakutan ketika menghadapi badai, taufan yang mengamuk pada saat waktu itu. Artinya, pengalaman hidup, pengetahuan sehebat apapun saudara tidak dapat mengatasi persoalan, tidak dapat mengatasi tantangan hidup, tidak dapat mengatasi badai hidup, tidak dapat mengatasi cobaan yang datang menimpa kehidupan saudara dan saya. Hanya Yesus yang dapat memberikan jalan keluar. Hanya Yesus yang dapat memberikan kekuatan ketika kita menghadapi badai hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Marilah kita tetap terus mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan coba-coba kita mengandalkan logika, pengalaman, pengetahuan yang kita miliki. Karena kita manusia terbatas adanya. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk tetap berseru hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita berseru. Jangan kita berseru kepada yang lain. Apalagi kita berseru kepada manusia. Mari kita berseru kepada Tuhan. Maka Dia yang akan memberikan kita jalan keluar. Firman Tuhan berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji memberikan kita kekuatan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, namun Dia berjanji selalu menyertai. Ini adalah janji Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran itu, dan kita mau mempraktekkan iman yang kita miliki, iman yang penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Tentunya, ketika kita menghadapi badai hidup, persoalan, permasalahan hidup, dan ketika iman saudara dan saya mulai bekerja dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan bekerja, mendatangkan mujizat yang begitu luar biasa. Bagaimana cara kita meresponi ketika ketakutan dan kekhawatiran itu datang dalam kehidupan saudara dan saya? Kita buka dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini adalah salah satu cara kita merespon
atau mengatasi ketika ketakutan, kekhawatiran itu datang dalam kehidupan saudara dan saya. Nyatakanlah segala kekhawatiran, ketakutan itu kepada pribadi yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan firman Allah yang lain berkata di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Segala kekhawatiran artinya seluruh, tanpa terkecuali, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Banyak orang hanya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, ini hal yang salah, yang perlu kita koreksi. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Allah yang singkat ini, kiranya dapat memberkati kita semua, dapat menguatkan kita semua yang ada dimanapun kita berada. Baik di rumah, sampai saat ini kita belum bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah, untuk saling berfellowship. Tetapi kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan jarak sekalipun. Dan kita masih dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan pesan firman Tuhan, bahwa biarlah kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menyerahkan segala sesuatu, segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepada pribadi yang benar. Dan kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah kebenaran firman Allah yang dapat saya bagikan pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya.